Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Ayo mengamati pada halaman 63. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, yaitu sedang bermain sepak bola. 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan, yaitu permainan yang menggunakan kaki. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, yaitu di lapangan sepak bola. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Dalam permainan sepak bola, pemain harus melakukan pemanasan sebelum bermain sepak bola agar tidak terjadi cedera. Pemanasan yang biasa dilakukan diantaranya adalah lari-lari kecil mengelilingi lapangan, lari zigzag melewati rintangan, pelenturan otot-otot tubuh, melakukan passing-passing cepat dengan teman, latihan syuting, dan latihan menangkap bola untuk kiper. Ayo mengamati pada halaman 64. Amatilah gambar kerangka tubuh manusia berikut ini. Ayo berlatih pada halaman 65. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ayo berdiskusi pada halaman 68. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nama tulang lengan. Tulang hasta fungsinya yaitu berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. 2. Fungsi tulang lengan atas atau humerus yaitu sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Ada beberapa otot yang menempel pada tulang humerus termasuk pectoralis primer dan deltoid yang membuatnya menjadi tulang penting untuk lengan dan gerakan bahu. 3. Tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. 4. Fungsi tulang pergelangan tangan, yaitu untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan sebagai tempat menempel otot dan sebagai alat gerak. 5. Fungsi tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang pergelangan. 6. Fungsi tulang paha sebagai tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk menyangga badan pada saat berjalan. 7. Fungsi tulang kering untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium,
dan fosfor. 8. Fungsi tulang betis untuk penyangga badan agar kuat dan seimbang dan tempat melekatnya otot kaki. 9. Fungsi tulang pergelangan kaki sebagai sendi menahan beban penting dibentuk oleh 3 tulang, yaitu tibia, fibula, dan lereng. 10. Fungsi tulang telapak kaki sebagai pijakan agar saat kita berjalan seimbang. Dan 11. Fungsi tulang jari kaki untuk keseimbangan. Jadi ketika Anda sedang berlari atau berusaha berhenti berlari, dan juga sebagai tumpuan. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak, yaitu contohnya seperti menari, berenang, dan berlari. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas perseneling dapat dioperasikan dengan tangan dengan bantuan tukang las
Jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari wawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur. Barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Ide pokok pada paragraf pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Pada paragraf kelima, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Pada paragraf keenam, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf ketujuh, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan pada paragraf ke-8, kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Ayo berkreasi pada halaman 72. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelum dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsi
isi buku pada sisi belakang. Dan 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut adalah contoh gambar atau cover mengenai penyandang cacat yang sukses. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu. Jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari guru dan teman-temanmu terhadap gambar dan ceritamu. Tuliskan masukan dan pendapat tersebut pada kolom berikut. Cara membuat cover berjudul Penyandang Cacat yang Sukses dengan menggunakan buku gambar. 1. Persiapkan buku gambar, pensil, penghapus, maupun alat pewarna atau pensil warna, pena warna, cat atau sejenisnya. 2. Buka buku gambar dan cari lembaran yang masih kosong. 3. Gunakan pensil untuk menggambar sketsa halus dari gambar cover. Pada sketsa ini, kita akan menggunakan gambar seorang yang tangannya telah diamputasi namun mengenakan setelan kemeja dengan dasi dan rompi serta celana panjang hitam yang sangat rapi. Berikut tampilan yang necis. Penggambaran ini untuk menonjolkan sosok orang yang sukses. 4. Setelah sketsa terbentuk, gunakan penghapus untuk menghapus garis-garis sketsa yang tidak diperlukan. 5. Gunakan alat pewarna untuk mewarnai gambar. 6. Biarkan warna mengering. Dan 7. Gambar cover sudah selesai. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.